Halo teman-teman, perkenalkan saya Danang Johan. Hari ini saya akan membahas mengenai deadlock dan algoritma banker. Deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, deadlock terjadi ketika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Terdapat metode-metode dalam mengatasi deadlock. Yang pertama ada pemulihan deadlock, yang kedua ada metode deteksi, yang ketiga ada metode penghindaran deadlock, yang keempat ada metode pencegahan deadlock. Pemulihan deadlock. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Yang kedua, sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat adalah memeriksa dengan algoritma tertentu. Oke, selanjutnya mengenai metode deteksi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimilikinya, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Yang kedua, jika ada perputaran ada potensi terjadi deadlock. Yang ketiga, resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Selanjutnya mengenai metode penghindaran deadlock. 1. Proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Kedua, ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Ketiga, proses yang menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem, tidak akan dieksekusi. Terdapat dua state, yaitu yang pertama adalah safe state. Nyatakan safe state jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Yang kedua ada unsafe state. State dinyatakan unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai suatu urutan. Yang keempat ada metode pencegahan deadlock. Yang pertama, meniadakan mutual exclusion. Maksudnya adalah melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Dengan spooling, permintaan diantrikan di hard disk. Setiap job di antrean spooler akan dilayani satu persatu. Yang kedua, meniadakan hold and wait. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya atau tidak sama sekali. Yang kedua adalah hold and release. Yang ketiga, meniadakan non-preemption. Yang keempat, meniadakan menunggu sirkular. Proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. Yang kedua, penomoran global semua sumber daya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai algoritma banker. Algoritma banker merupakan bentuk penjadwalan yang dilakukan prosesor untuk mencegah terjadinya deadlock. Algoritma tersebut disebut dengan algoritma banker karena simulasi algoritma ini mirip dengan sistem banker di bidang perbankan. Istilah dalam algoritma banker. Yang pertama allocation, yang kedua max, yang ketiga available, yang keempat need. Allocation adalah jumlah sumber daya yang sedang dimiliki oleh tiap proses. Sedangkan max adalah jumlah sumber daya maksimum yang diminta oleh tiap proses. Available adalah jumlah sumber daya yang tersedia. Need adalah sisa sumber daya yang masih dibutuhkan oleh proses. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Terdapat 5 proses, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4.
Dan juga terdapat matrix allocation, matrix max, matrix available, dan need. Di bagian-bagian matrix tersebut terdapat 4 lagi, ada A, B, C, dan D. Untuk max dari P0 ada 3, 6, 4, dan 2. Untuk P1 ada 4, 3, 7, dan 8. P2 ada 7, 3, 8, 8. P3 ada 6, 3, 2, 1. P4 ada 4, 4, 5, 7. Untuk available-nya untuk P0 ada 4, 1, 8, 7. Dan need-nya untuk P0 ada 1, 1, 2, 3. P1 nya ada 3, 1, 5, 6. P2 ada 7, 3, 2, 3. P3 ada 4, 5, 3, 1. P4 ada 1, 1, 2, 5. Yang akan kita cari yang pertama ada isi dari allocation matrix. Yang kedua ada berapa total sumber daya atau resource dari A, B, C, dan D. Yang ketiga adalah apakah sistem dalam keadaan safe state. Jika iya, tentukan urutan amannya, safe sequence-nya. Yang pertama kita akan mencari allocation-nya. Rumus dari allocation adalah max dikurang need. Untuk yang P0, untuk yang bagian A-nya, kita dapat melakukan pengurangan, yaitu max bagian A dengan need bagian A. Yang max bagian A-nya 3, need bagian A-nya 1, maka hasilnya adalah 2. Untuk yang bagian B, 6 dikurang 1 hasilnya 5. Untuk yang C, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Untuk yang D, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Untuk mencari allocation P1, P2, P3, dan P4 sama seperti P0, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada untuk P1 1, 2, 2, 2, P2 ada 0, 0, 6, 5, P3 ada 2, 2, 2, 0, P4 ada 3, 3, 3, 2. Selanjutnya kita akan mencari apakah proses tersebut safe state atau unsafe state. Untuk yang P0 kita cari, untuk rumusnya adalah need lebih kecil atau sama dengan available. Itu menyatakan kalau safe state. Kita mencari untuk yang bagian P0 nya 1 lebih kecil atau sama dengan dari 4, safe state. 1 lebih kecil sama dengan 1, safe state. 2 lebih kecil sama dengan 8, safe state. 1 lebih kecil sama dengan 7, safe state. Maka P0 adalah safe state. Yang kedua P1 3 lebih kecil sama dengan 4, safe state. 1 lebih kecil sama dengan 1, safe state. 5 lebih kecil sama dengan 8, safe state. 6 lebih kecil sama dengan 7, safe state. Maka P1 juga safe state. Selanjutnya untuk P2, 7 lebih kecil sama dengan 4, berarti itu bukan safe state, maka kita dapat langsung menulisnya dengan unsafe state. Selanjutnya kita akan ke proses P3. Untuk P3, 4 lebih kecil sama dengan 4, safe state. 5 lebih kecil sama dengan 1, unsafe state. Maka P3 dapat kita tulis langsung unsafe state. Selanjutnya ke proses terakhir, yaitu P4. Untuk I-nya 1 lebih kecil sama dengan 4, safe state. 1 lebih kecil sama dengan 1, safe state. 2 lebih kecil sama dengan 8, safe state. 5 lebih kecil sama dengan 7, safe state. Maka untuk P4 hasilnya juga safe state. Selanjutnya kita akan mencari available. Available dapat kita cari dengan available sebelumnya ditambah dengan allocation sebelumnya. Untuk P1 kita dapatkan untuk available A-nya 4 ditambah 2, hasilnya 6. Untuk bagian B-nya 1 ditambah 5, hasilnya 6 juga. Untuk bagian C 8 ditambah 2 sama dengan 10. Untuk yang D 7 ditambah 1, hasilnya 8. Selanjutnya untuk P2, P3, dan P4 kita lakukan penjumlahan yang sama dengan menambahkan available sebelumnya ditambah dengan allocation sebelumnya.
maka hasilnya akan didapat untuk P2 7, 8, 12, 10, untuk P3 7, 7, 18, 15, untuk P4 9, 9, 20, 15. Selanjutnya, setelah kita dapatkan variable, kita lakukan save sequence-nya. Maka untuk P0 kita bisa lakukan save state atau unsave state. Untuk yang P0 bagian A-nya 1 lebih kecil sama dengan 4, save state. 1 lebih kecil sama dengan 1, save state. 2 lebih kecil sama dengan 8, save state. 1 lebih kecil sama dengan 7, save state. Maka P0 save state. Yang P1 3 lebih kecil sama dengan 6, save state. 1 lebih kecil dari 6, save state. 5 lebih kecil dari 10, save state. 6 lebih kecil dari 8, save state juga, maka dapat ditulis save state. Selanjutnya P2 7 lebih kecil sama dengan 7, save state. 3 lebih kecil sama dengan 8, save state. 2 lebih kecil sama dengan 12, save state. 3 lebih kecil sama dengan 10, save state, maka P2 save state. Selanjutnya P3 4 lebih kecil sama dengan 7, save state. 5 lebih kecil sama dengan 8, save state. 3 lebih kecil sama dengan 18, save state. Dan 1 lebih kecil sama dengan 15 juga save state, maka hasil P3 save state. Untuk P4 1 lebih kecil sama dengan 9, save state. 1 lebih kecil sama dengan 9, save state. 2 lebih kecil sama dengan 20, save state. 5 lebih kecil sama dengan 15, save state, maka P4 hasilnya juga save state. Maka save sequence-nya berurutan dari P0, P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya kita akan melakukan total resource. Total resource untuk yang variable A-nya didapat dari variable A bagian P4 dijumlahkan dengan allocation P4 juga. Maka 9 ditambah 3 hasilnya juga 12. Untuk yang B 10 ditambah 3 hasilnya 13. Untuk yang C 20 ditambah 3 hasilnya 23. Dan yang D 15 ditambah 2 hasilnya 17. Sekian dari materi yang saya bahas, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.